Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dia Ayu Wulandari dengan NIM 2310111143. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar berdasarkan hasil observasi di tugas lalu. Nah, kebetulan di tugas lalu kelompok saya melakukan observasi di Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bakti. Jadi berdasarkan hasil observasinya, menurut saya KSP Sarana Bakti ini punya beberapa kekuatan dan juga kelemahan. Dari sisi kekuatan, koperasi ini tuh memiliki kredibilitas yang tinggi karena sudah berdiri sejak tahun 1975 dan terdaftar secara resmi di Dinas Koperasi. Selain itu, bunganya juga ringan, pelayanannya yang ramah, dan sistemnya yang sudah mulai digital, jadi prosesnya lebih cepat dan efisien. Sedangkan untuk kelemahannya, masih ada sebagian pegawai yang belum sepenuhnya terbiasa dengan sistem digital, dan koperasi ini juga menghadapi persaingan yang cukup kuat dari bank maupun lembaga keuangan lain yang lebih modern. Untuk soal yang kedua, yaitu berikan saran yang bersifat membangun untuk perkembangan koperasi tersebut. Jadi kalau untuk saran, supaya KSP Sarana Bakti ini bisa terus berkembang, menurut saya KSP Sarana Bakti ini sebaiknya memperkuat lagi kredibilitasnya dengan meningkatkan sistem digital dan memberikan pelatihan rutin bagi pegawai agar lebih siap mengikuti perkembangan zaman. Nah, selain itu, koperasi ini juga perlu memperluas hubungan kerja sama dengan masyarakat dan terus meningkatkan pelayanan agar anggota semakin percaya dan merasa diuntungkan dengan adanya koperasi ini. Untuk soal yang ketiga, jika suatu hari saudara berkesempatan mendirikan koperasi, maka koperasi jenis apakah yang akan didirikan? Beri alasan dan di daerah manakah akan didirikan. Nah, kalau saya diberi kesempatan untuk mendirikan koperasi, insya Allah saya ingin mendirikan koperasi syariah di daerah tempat tinggal saya. Alasan saya memilih koperasi syariah ini karena koperasi jenis ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong sesuai prinsip Islam. Koperasi syariah juga biasanya berusaha menghindari praktik riba dan menggantinya dengan sistem bagi hasil yang lebih adil bagi semua pihak. Jadi, saya ingin koperasi ini menjadi wadah bagi masyarakat sekitar, terutama pelaku usaha kecil, untuk memperoleh pembiayaan dan pemasaran yang halal serta transparan. Nah, dengan adanya koperasi syariah di daerah saya, harapan saya ekonomi masyarakat tuh bisa tumbuh lebih baik, tapi tetap dalam koridor syariah dan nilai-nilai keaswajaan. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana implementasi keaswajaan dalam berkooperasi. Jadi implementasi nilai keaswajaan dalam berkooperasi bisa dilakukan dengan menjunjung tinggi sikap jujur, amanah, dan adil. Prinsip keaswajaan seperti tawasud, moderat, tawazun, seimbang, dan tasamuh toleran sangat relevan dalam pengelolaan koperasi. Misalnya, tawasud mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam mencari keuntungan. Tawazun mengingatkan kita agar kita menjaga keseimbangan antara hak anggota dan kepentingan bersama. Sedangkan tasamuh menumbuhkan semangat saling menghargai dan bekerja sama antar anggota. Jadi koperasi yang berlandaskan nilai aswaja bukan hanya menjadi lembaga ekonomi, tapi juga sarana ibadah sosial, tempat kita berjuang bersama untuk kesejahteraan umat dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.